saudara, di mana-mana kita merayakan Maulid Nabi, betul? Itu sebagai salah satu bukti kita cinta kepada Nabi, betul? Nah, oleh karenanya saudara, Nabi yang kita puja, Nabi yang kita cinta, Nabi yang selalu kita kirimkan selawat kita kepada dia, merupakan Nabi yang sangat mulia, Nabi yang harus kita jaga kehormatannya, betul? Betul? Nah sekarang saudara, banyak orang mulai kurang ajar menghina Nabi, mencaci maki Nabi, saudara, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, sampai-sampai terjadi peristiwa di Perancis. Ada sebuah majalah yang bernama Charlie Hebdo, sudah 5 tahun caci maki Nabi, saudara. Diprotes, nggak ngerti. Umat Islam di seluruh dunia protes, mereka nggak ngerti. Sampai-sampai gara-gara majalah Charlie Hebdo, akhirnya di Belanda, di Denmark, di Swedia, di Kanada, di Amerika, di Australia, rame-rame bermunculan majalah koran yang menghina Nabi habis-habisan, saudara. Dunia protes. Apa jawab mereka? Pemerintah Amerika, pemerintah Prancis, mereka jawab, itu kan kebebasan berekspresi. Jawaban mereka kebebasan berekspresi. Sampai akhirnya saudara, tanggal 7 Januari kemarin, ada 3 pemuda muslim udah gak kuat karena Nabi dihina terus. Begitu edisi terakhir majalah Charlie Hebdo keluar, dia hina Nabi, dia bikin karikatur Nabi, dia gambar Nabi dengan gambar yang sangat hina, saudara. Dia cantumkan kata-kata yang betul-betul menistakan. Diprotes nggak ngerti, dinasehati nggak ngerti, diancam tidak ngerti. Akhirnya 3 pemuda ini datang lengkap dengan senjata otomatis, membawa daftar nama-nama wartawan yang menghina Nabi, saudara. Dari mulai pemretnya, kartunisnya, saudara, wartawannya semua dia punya nama. Dia serbu itu yang namanya kantor majalah Charlie Hebdo. Dia tutup pintunya semua, di absen satu persatu yang menghina Nabi. Begitu 12 orang tadi dapat, 12-12-nya dieksekusi, diberondong, dibunuh. Sekarang dunia gempar, saudara. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang umat Islam jangan begitu dong, itu kan kebebasan berekspresi, masa main bunuh aja. Jawabnya, kalau nggak mau dibunuh, lu jangan menghina. Betul? Betul? Kalau nggak mau dibunuh, jangan menghina. Enggak. Sekarang umat Islam yang disalahin, yang menghina nggak disalahin, sudah. Umat Islam yang disalahin. Sampai pemerintah Indonesia ikut-ikutan pada tanggal 8 Januari, hari Kamis, pemerintah pusat menulis surat secara resmi untuk pemerintah Prancis ikut berduka cita, belasungkawa karena 12 penghina Nabi dibunuh, sudah. Enggak sampai di situ. Dalam surat yang dikirim oleh Kementerian Luar Negeri RI, bahwa pemerintah RI secara resmi mengutuk, melaknat ketiga pemuda yang membunuh para penghina Nabi. Ngawur tidak? Saya mau tanya nih, jujur, jawab dari hati nurani semua, dari jiwa pakai iman. Anda cinta Nabi tidak? Jawab yang kompak, serentak, semangat. Cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Apa rela kalau Nabi dihina? Apa ridho kalau Nabi dihina? Kalau ada orang terlalu sering menghina Nabi, marah tidak? Marah tidak? Terus ada orang lain bunuh mereka, senang tidak? Senang tidak? Senang tidak? Pemerintah malah nggak seneng. Unyil. Ini dia, saudara. Mestinya pemerintah kalau nggak mau ikut campur, diem aja. Udah diem aja, biarin aja tuh urusan Prancis menghina Nabi, dibunuh, rasain. Betul? Saya diprotes. Habib Rizik, kenapa Nabi dihina Anda marah? Dulu Nabi dihina nggak marah. Dulu Nabi dicaci maki nggak marah. Dulu Nabi
dilukai, nggak marah. Dulu Nabi dilempari pasir kepalanya, nggak marah. Dulu Nabi di Taif dianiaya, ditimpuki, dipukuli, Nabi nggak marah, Nabi nggak balas. Kenapa kok Habib marah-marah? Bener juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Tahun depan aja. Tahun depan ada lagi kan hawanya kan Habib? Ada tahun depan lagi, tahun depan. Hah? Kapan? Kapan? Berarti nggak mengundang lagi tahun depan. Kalau mengundang lagi tahun depan lagi deh. Sekarang atau nanti? Harus sekarang. Harus. Bolehnya maksa. Ini udah jam berapa nih, keburu gak? Ini neranginnya panjang 5 jam. Lanjut. Betul. Siap dengar. Takbir. Baik, singkat saja supaya tidak menghabiskan waktu, saudara. Saudara, memang betul ada orang kafir menghina Nabi, Nabi tidak balas. Tapi ada juga orang kafir menghina Nabi, Nabi suruh sahabat bunuh dia, saudara. Dua-dua riwayat ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Ibn Majah, ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, kenapa kafir yang ini menghina Nabi nggak dibunuh? Kenapa kafir itu dibunuh? Ini yang mesti kita jawab. Untuk bisa menjawabnya, kita harus membaca sejarah secara lengkap, komplit, komprehensif. Jangan baca sejarah separuh-separuh. Mari kita lihat. 1. Waktu Nabi ada di kota Mekah, tiap hari Nabi dihina oleh orang kafir Quraisy. Nabi disakiti, tapi Nabi nggak balas. Kenapa, saudara? Kalau Nabi mau balas bisa, tinggal angkat tangan kepada Allah, mohon Allah hancurkan mereka. Tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Sebab semangat Nabi mengislamkan orang lebih besar daripada semangat Nabi menghancurkan orang. Nabi merasa Nabi masih punya peluang dan kesempatan untuk mengislamkan kafir Quraisy. Kalau kesempatan masih ada, kenapa mesti dibinasakan, saudara? Itu satu. Alasan yang kedua, umat Islam di Mekah jumlahnya sedikit, minoritas. Nabi mendidik sahabat, kalau kita minoritas, jangan main antem, jangan main hajar. Oh, Nabi dikira sahabat marah, main bunuh, wah bisa kacau, saudara. Nanti umat Islam yang lain bisa dihabisi. Nabi kita cerdas, umat Islam masih minoritas, masih sedikit, tahu diri. Makanya penghina Nabi nggak ada yang dihukum oleh Nabi dan sahabat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, waktu Nabi di Taif, Nabi diusir. Itu penduduk Taif semuanya keluar kejar Nabi dengan batu, dengan kayu, dengan besi, dipukuli, ditimpuki sampai Nabi luka. Saudara, baju dia yang serba putih berubah menjadi merah saking banyaknya darah yang mengalir. Luar biasa, dihina Nabi kita, bukan lagi dihina, dianiaya. Sampai-sampai, saudara, saking dahsyatnya penghinaan dan penganiayaan kepada Nabi, Allah mengutus malaikatnya minta izin kepada Nabi untuk menghancurkan kota Taif. Kalau Nabi mau balas bisa tidak? Nabi tinggal menganggukkan kepala, malaikat mengatakan, ya Muhammad murni. Hei Muhammad, suruh aku, perintahkan aku biar aku hancurkan ini kota Taif berikut penduduknya. Kalau Nabi menganggukkan kepala, selesai sudah. Tapi apa jawab Nabi? La, kata Nabi, jangan. Bal arju an yakhruja min aslabihim man aslabihim yu'minu billahi wa rasulih. Jangan. Bahkan aku tetap berharap semoga dari keturunan mereka akan lahir generasi penerus yang beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya apa, saudara? Nabi begitu arif, begitu bijak. Nabi nggak main menghukum. Cuman ada pertanyaannya, kenapa Nabi tidak hukum? Jawabnya, satu,
Nabi masih berharap keturunannya masuk Islam. Ada lagi jawaban kedua. Kenapa Nabi tidak balas, saudara? Sebab penduduk Taif cuma korban hasutan, korban provokasi. Penduduk Taif nggak kenal Nabi, saudara. Mereka nggak kenal orang bernama Muhammad, nggak kenal. Lalu kenapa mereka usir? Mereka diprovokasi oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengirim tokoh-tokohnya ke Taif, dikumpulkan masyarakat Taif. Apa mereka bilang? Penduduk Taif, hati-hati dengan manusia yang bernama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Kekuatan sihirnya bisa pecah belah kita. Anak-anak kami disihir oleh Muhammad sehingga menjadi pengikutnya, sehingga berpisah dengan kami orang tuanya. Muhammad itu perusak rumah tangga. Muhammad itu penghancur persatuan dan kesatuan suku bangsa Quraisy. Hati-hati, Muhammad bahaya. Penduduk Taif tanpa tabayun, tanpa meneliti, percaya, saudara. Ini yang ngomong para tokoh yang dikenal, saudara. Begitu Nabi datang, mereka dengar yang datang bernama Muhammad, mereka usir. Itulah sebabnya Nabi nggak mau mereka ngancurin Taif. Kenapa? Mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka korban hasutan. Mereka ini korban provokasi. Karena itu orang yang nggak tahu jangan dihukum. Makanya apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak ngerti, ya Allah. Jangan dihancurkan. Kasih kesempatan agar mereka mengerti. Saya tanya, kalau begitu Nabi kita arif tidak? Bijak tidak? Sabar tidak? Tegar tidak? Pandai tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Pantas yang hina Nabi nggak dibalas di Taif, sudah. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, waktu Nabi pindah ke Madinah. Nah, di sini ada dua cerita. Ada orang kafir yang menghina Nabi di Madinah, Nabi nggak bunuh. Tapi ada orang kafir yang menghina Nabi di Madinah, Nabi bunuh, sudah. Kita mulai dari yang pertama. Ada seorang Yahudi, setiap Nabi lewat depan rumahnya dia buang ludah. Tiap hari. Enggak, Nabi enggak marah. Nabi enggak balas. Bahkan suatu hari si Yahudi ini tidak keluar dari rumah untuk buang ludah. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa? Mana tuh Yahudi yang biasa buang ludah? Sahabat kasih kabar, lagi sakit ya Rasulullah. Nabi tengokin, Nabi besuk. Saya mau tanya, orang Jambi diludahin orang, mau kita besuk dia sakit? Jujur, mau gak? Mau gak? Kita gak sabar. Kalau gitu Nabi sabar gak? Bagus tidak? Udah gitu ada lagi satu saudara, pengemis, matanya buta, umur sudah tua renta, ngemis di tengah pasar. Tiap hari Nabi sedekah, dan setiap hari dia kaki maki Nabi, saudara. Tiap hari di kaki maki Nabi. Apa Nabi berhenti bersedekah? Tidak. Nabi tetap sedekah. Kenapa enggak dihukum oleh Nabi? Sahabat ada yang marah, dilarang oleh Nabi, jangan, kalian jangan sentuh, biarin aja. Kenapa? Udah buta, tua, miskin, mau diapain? Nah, kalau sampai dibunuh sama sahabat, nanti apa kata orang? Kejam Islam, orang udah tua, buta, ngemis, melarat, dibunuh juga. Nabi cerdas, saudara, jangan, nggak boleh. Saya tanya, pintar tidak Nabi? Yang ketiga, suatu saat Nabi dengan pasukannya berangkat mau perang. Nah, ada beberapa sahabat dengan kuda, karena terlalu semangat, saudara. Ini kayak anak sekarang nih, kalau lagi ngawal kiai sama motor, saking semangatnya kadang-kadang ugal-ugalan. Betul? Betul? Sebetulnya dia bukan anak nakal, bukan, cuma semangat ngawal kiai. Sampai mobil orang ditendang juga sama dia. Kan ngawur itu, betul? Nah, ini Nabi mau berangkat perang sama sahabat. Ada beberapa sahabat kudanya saking semangat jalan di kebun orang. Yang punya kebun Yahudi marah, ini Yahudi, dia caci maki Nabi dan para sahabat. Sahabat marah. Ini ada di atas kuda, pakai baju perang, bawa senjata, ada
Ada Yahudi maki-maki, marah sahabat, mau ditebas saudara. Kata Nabi, jangan. Dia berhak marah, kebunnya rusak. Mestinya kita ganti, jangan marah. Wajar. Tapi dia caci maki engkau ya Rasulullah. Dia caci makiku karena apa? Karena urusan pribadi, kebunnya rusak. Bukan urusan agama. Jangan. Jadi lihat saudara, Nabi bedain. Kalau urusan pribadi, jangan dihukum saudara. Indah tidak akhlak Nabi? Indah tidak? Sallu ala Nabi. Nah, sekarang yang kedua saudara, mereka yang menghina Nabi dibunuh oleh Nabi saudara. Dalam Sahihul Bukhari radhiyallahu taala anhu diceritakan saudara, Nabi memanggil seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslam radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Kau cari tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab ibn Ashraf. Dia sudah menghinaku, dia mencaci makiku, cari, bunuh. Dicari, begitu ketemu, dibunuh. Siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Kenapa dibunuh? Karena menghina Nabi. Tapi kenapa dibunuh? Ka'ab al-Ashraf bukan orang buta, bukan orang tua renta, bukan orang miskin, dan dia menghina Nabi bukan urusan pribadi. Dia tokoh Yahudi, dia punya pengaruh. Di setiap pertemuan dia caci maki Nabi saudara. Ini urusan agama, makanya dibunuh oleh Nabi saudara. Kira-kira jelas gak? Yang kedua, suatu ketika Nabi kumpulkan orang-orang Ansor. Kata Nabi, kalian cari orang yang bernama Abu Rafi Abdullah ibnu Abil Huqaq. Dia sudah menghina Islam, dia mencaci makiku. Cari. Ansor cari dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, gang ke gang, dicari, ketemu, dibunuh. Siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Baik, yang ketiga sudah. Suatu saat Nabi duduk di majelisnya. Ini sahabat kumpul. Kata Nabi, "Mayakfini amma yu'dini." Siapa yang bisa menyelesaikan orang yang selalu menghina dan menyakitiku? Jadi Nabi kasih tahu, ada orang satu kurang aja. Korban caci maki Islam, caci maki Nabi. Ketika itu seorang pemuda yang bernama Zubair, sepupu Nabi, putra daripada Safiyah bibinya Nabi. Zubair itu Awam saudara berdiri, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Zubair langsung keluar dari masjid saudara. Dia cari itu orang, dibunuh. Kira-kira jelas tidak? Siapa yang suruh bunuh? Yang keempat saudara, dalam riwayat yang lain saudara, dalam Sunan Abi Daud maupun di dalam kitab daripada Imam Abu Nu'aim al-Asfahani saudara, atau dalam Sirah Ibn Hisham dan Sirah Ibn Ishaq saudara. Dalam kesempatan lain Nabi cerita lagi, ini ada orang sering menghinaku. Siapa di antara kalian yang sanggup membereskan? Kali ini Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang berdiri. Kata Khalid, "Ana ya Rasulullah." Khalid langsung keluar, dicari itu orang, dibunuh. Siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Yang kelima sudah, Nabi bercerita di majelisnya tentang satu orang yang bernama Abu Afaq. Abu Afaq ini benci Islam, benci Nabi, mencaci maki Nabi. Nabi cerita, tapi kali ini Nabi nggak suruh untuk ngebunuh saudara. Habis cerita Nabi diam, cuma cerita aja. Itu ada seorang sahabat dengar Nabi cerita begitu saudara, selesai majelis pulang cari Abu Afaq, dibunuh. Selesai dibunuh, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sudah membunuh Abu Afaq yang menghinamu." Nabi bersyukur. Jadi jangan disuruh melulu, sekali-sekali tanpa disuruh. Kira-kira jelas gak? Berarti bunuh penghina Nabi boleh gak? Boleh gak? Bahkan dalam kondisi tertentu menjadi wajib, bukan lagi boleh saudara. Kira-kira jelas?
Mau nambah lagi? Udah berapa barusan? Yang keenam, saudara. Ini namanya sejarah. Penting kita tahu sejarah. Yang keenam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang anak muda berjalan di pasar, saudara. Ada satu perempuan Yahudi caci maki Nabi, kelewatan. Dikasih nasihat, nggak mau. Dikasih peringatan, nggak ngerti. Diancam, ngelawan. Akhirnya pemuda muslim ini nggak kuat, saudara. Terus dia caci maki Nabi, ditarik, dicekik sampai mati. Geger, saudara, Madinah. Ini perempuan Yahudi, keluarganya datang ke Nabi nuntut. Ya Rasulullah, keluarga kami dicekik sampai mati. Nabi panggil sahabat, cari itu anak muda. Dicari, ditangkap, dibawa ke sidangnya Nabi. Nabi tanya, apa betul kau cekik perempuan keluarga mereka? Anak muda ini ngaku, betul ya Rasulullah. Apa betul kau bunuh dia sampai mati? Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya, kenapa? Dia cerita, itu perempuan menghina engkau ya Rasulullah, mencaci makimu. Aku sudah kasih nasihat, peringatan, ancaman, tidak ngerti. Dan beberapa sahabat jadi saksi, tahu kalau ini perempuan nama menghina Nabi. Setelah jelas ada saksi kuat, Nabi katakan kepada keluarga Yahudi tadi, kami berdamai dengan kalian bukan untuk kalian menghina kami. Anak muda tadi dibebaskan oleh Nabi, sudah enggak dihukum. Saya mau tanya, kalau anak muda itu salah, kira-kira sama Nabi dibebaskan atau dihukum? Dihukum tidak? Dengan Nabi bebaskan berarti dia salah tidak? Salah tidak? Jadi bunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Boleh atau tidak? Takbir. Yang ketujuh, saudara. Mau nambah? Betul. Yang ketujuh, saudara. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Khalid bin Walid berdialog dengan Malik bin Nuwairah. Siapa itu Malik? Malik itu orang Islam di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat, dia tolak syariat zakat. Apa kata dia? Syahadat wajib, sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat nggak perlu. Dulu Nabi hidup kami bayar zakat. Nabi udah wafat, nggak perlu ada syariat zakat. Dia tolak. Diajak dialog sama Khalid bin Walid. Khalid duduk di sini, Malik duduk di depan. Apa kata Khalid? Ya Malik, zakat itu kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitu Khalid sebut Muhammad, sekali lagi saya ulangi. Jadi Khalid mengatakan, ya Malik, zakat itu kewajiban agama, datang dari Allah, disampaikan, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baru nyebut Muhammad, Malik saudara nyeletuk. Apa kata Malik? Muhammad sahibu, Muhammad temen ente, Muhammad koncomu, Muhammad sahib lu. Itu jawabannya, saudara. Begitu dengar itu jawaban, saudara, Khalid merah mukanya, berdiri, cabut pedangnya. Apa kata Khalid? Kurang ajar, kau sebut nama Nabi dengan hina. Kurang ajar, beraninya kau merendahkan nama Nabi. Ditebas batang lehernya oleh Khalid. Subhanallah. Ada beberapa orang yang hadir, sahabat, nggak terima kelakuan Khalid. Lapor ke Khalifah, ke Sayyidina Abu Bakar. Mereka bilang, ya Khalifah Rasulullah, Khalid kelewatan, Khalid main bunuh orang. Sayyidina Abu Bakar tanya, bagaimana ceritanya? Diceritain. Khalid ngomong sama Malik, dialog. Ya Malik, zakat itu kewajiban agama, datang dari Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kata Abu Bakar, dijawab oleh Malik, Muhammad sahibu, Muhammad teman ente. Lalu ya Khalid marah. Khalid menganggap itu penghinaan kepada Nabi. Dia tebas batang lehernya. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Wallahi, kalau aku yang mendengar dia nyebut nama Nabi seperti itu, aku yang tebas batang lehernya, bukan Khalid.
Subhanallah. Saya tanya berganti Sayyidina Abu Bakar, tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Takbir. Ini kalau saya mau ceritakan satu persatu saudara, terlalu banyak riwayatnya. Ini saya sampaikan baru berapa riwayat? 7. Kalau saya terusin ada 20 riwayat lebih saudara. Saya tidak mau lanjutkan terlalu panjang, tapi Anda boleh baca kitab yang berjudul As-Saiful Maslul ala Man Sabbar Rasul, karangan Al-Imam As-Subki Al-Ash'ari Asy-Syafi'i saudara. Bukunya tebal, judulnya As-Saiful Maslul, pedang yang terhunus, ala Man Sabbar Rasul, atas siapa saja yang menghina Rasul. Di dalam kitab tersebut disebutkan ayat Qur'annya, hadis nabinya, riwayat sahabatnya, akwal ulamanya, yang semua sepakat penghina nabi harus dihukum mati. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kafir yang ini menghina tidak dihukum sama Nabi, kok yang lain dihukum? Jawabnya sudah jelas. Yang menghina Nabi karena nggak tahu apa-apa, atau yang menghina Nabi saudara karena korban hasutan, atau yang karena menghina Nabi padahal dia orang miskin, papa, buta, sengsara, atau yang menghina Nabi karena urusan pribadi, Nabi tidak hukum saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi mereka dianggap menghina Nabi sebagai seorang manusia. Tapi kalau menghina Nabi sebagai seorang Rasul, itu urusan agama, pasti Nabi akan menegakkan hukumnya saudara. Dibunuh siapapun yang coba-coba hina Nabi saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tambah satu riwayat menarik saudara. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, atau dalam kitab Akhbaru Makkah karangan Al-Imam Al-Faqihi saudara, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Usdudul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah, atau oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Apa riwayatnya? Nabi cerita, kata Nabi, beliau berdakwah di alam jin, dan ada jin ifrit masuk Islam namanya Samhaj saudara. Begitu jin ifrit ini masuk Islam, dia tekun melaksanakan agama, cinta kepada Nabi saudara. Jin ifrit ini ketemu kawan lamanya, namanya Mis'ar, jin ifrit kafir yang gak mau masuk Islam. Terjadi dialog. Begitu dialog, Mis'ar mencaci maki Nabi, menghina Islam. Samhaj marah, terjadi keributan, terjadi perkelahian, saling serang, saling menjatuhkan, dan akhirnya jin ifrit kafir yang bernama Mis'ar dibunuh oleh jin ifrit muslim yang bernama Samhaj. Berita itu sampai ke Nabi pada saat Nabi berdakwah di alam jin seperti biasa. Akhirnya apa? Nabi memuji Samhaj dan Nabi ganti namanya menjadi Abdullah. Di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah dan dalam kitab Usdudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Samhaj yang bernama Abdullah dikategorikan sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini saya cerita saudara? Ini bukan khurafat, ini kisah nyata, datangnya dari mulut Nabi saudara. Kenapa harus saya ceritakan? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa menghina Nabi itu bukan persoalan kecil, itu persoalan besar, itu bukan masalah sederhana, itu masalah berat, masalah serius. Bukan hanya di alam manusia, di alam jin sekalipun saudara, kalau ada coba-coba hina Nabi, mereka akan berhadapan dengan jin-jin muslim. Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa manusia-manusia sekarang yang menghina Nabi enggak dicekek aja sama jin muslim? Mau tahu jawabannya? Para jin menjawab, kalau kami yang nyekek, kerja kalian manusia apa? Jadi menurut jin bagi-bagi tugas. Ada jin yang menghina Nabi, jin yang cekek. Ada manusia yang menghina Nabi, siapa yang cekek? Kita. Betul? Betul? Betul?
siap cekek penghina Nabi, siap bunuh penghina Nabi, siap habisi penghina Nabi. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi jangan kalau cerita Nabi sepotong-sepotong. Saudara, oh Nabi lembut, Nabi damai, Nabi pemaaf, Nabi penyabar, bagus. Tapi jangan menutupi, Nabi juga tegas, Nabi juga saudara pada tempatnya menegakkan hukum secara benar. Saudara, Nabi kita Sayyiduna Muhammad, beliau sabar, beliau pemaaf, beliau ramah, beliau lembut. Tapi ingat, ada orang mabuk di zaman Nabi. Nabi kumpulkan sahabat, disuruh pukul 40 kali, saudara. Dipukuli 40 kali pukulan. Nabi sabar, tapi pemabuk tetap dipukul, saudara. Nabi sabar, Nabi pemaaf, Nabi ramah, Nabi santun. Tapi di zaman Nabi ada perempuan dari keluarga terhormat mencuri, dipotong tangannya oleh Nabi, saudara. Nabi tetap tegas, santunnya Nabi enggak membuat Nabi tidak menegakkan hukum, tidak, saudara. Bahkan ada sahabat yang melobi Nabi supaya perempuan tadi jangan dipotong tangannya, mengingat dia keluarga terhormat, Bani Makhzum, anak suku Quraisy. Apa jawab Nabi? Wahai Allah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Jangankan itu perempuan yang kalian anggap terhormat, demi Allah, andaikan putriku Fatimah, jantung hatiku, kecintaanku, coba-coba mencuri, aku potong tangannya. Adil tidak Nabi? Adil tidak? Tegas tidak? Takbir. Nabi sabar, Nabi penyantun, Nabi pemaaf, Nabi ramah. Tapi saudara, kalau ada orang sudah berkeluarga, merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, statusnya sudah muhsan, baik masih ada pasangannya maupun sudah jadi janda atau duda, coba-coba berzinah, dirajam sampai mati oleh Nabi. Nabi penyabar, Nabi pemaaf, Nabi ramah, Nabi santun. Tapi saudara, ada sebuah masjid disalahgunakan oleh orang-orang munafik, saudara. Dipakai untuk mencabelah umat Islam, untuk menghancurkan kekuatan Islam. Begitu Nabi tahu, Nabi kirim para sahabat. Apa kata Nabi? Izhabu ila hadzal masjidil zalimi ahlu. Sahabatku, berangkat kalian ke masjid tersebut yang sudah disalahgunakan untuk menghancurkan persatuan umat Islam. Sampai di sana kata Nabi, fahdimu, rubuhkan itu masjid, wahriku, dan bakar itu masjid. Insya Allah, tegas tidak Nabi? Saya tanya, Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Kesimpulannya saudara, yuk mari kita beramal sesuai kemampuan kita. Yang mampu amar ma'ruf nahi munkar dengan tegas, amar ma'ruf nahi munkar. Yang gak mampu, gak apa-apa. Oh, dia mampunya dakwah dengan lembut, teruskan dakwah dengan lembut, saudara. Yang mampu jihad di medan tempur, silakan dia jihad, saudara. Bagi-bagi tugas, jangan saling menjatuhkan. Betul? 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 Siap bersatu, siap bersatu. Begitu juga kalau ada yang menghina Nabi, saudara, lawanlah sesuai kemampuan. Anda bisa bunuh dia, bunuh. Anda nggak mampu bunuh dia, lawan dengan lisan Anda. Anda nggak mampu lawan dengan lisan, nggak berani, lawan dengan hati, saudara. Lakukan sesuai kemampuan kita. Jangan udah ngelawan ngebunuh enggak, lawan pakai mulut enggak, lawan pakai hati enggak. Ada orang ngelawan dia salahin, kadal kebon. Kacau tidak? Kacau tidak? Di Perancis ada orang hina Nabi, marah tidak? Ada pemuda muslim yang balas, saudara, dibunuh mereka, bagus tidak? Kalau kita udah nggak bisa ngebales, ada orang yang ngebalesin, alhamdulillah. Jangan udah nggak bisa ngebales pakai nyala-nyalain, oh itu teroris, itu ekstremis, pala lu menyan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Oh Habib, saya nggak berani untuk membunuh, tapi saya bisa lapor polisi. Lapor,
kumpulkan saksi bukti, laporkan ke polisi supaya yang menghina Nabi ditangkap. Betul? Betul? Kadang tanya, kalau polisinya nggak mau tahu, ya bunuh. Bukan polisinya yang dibunuh yang menghina Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada ngomong, Habib, nanti kalau kita bunuh, kita ditangkap ke polisi. Saudara, ngebunuhnya jangan ketahuan polisi. Betul? Betul? Lo kalau nggak ketahuan mana berani polisi nangkep kan mesti ada bukti, saksi. Betul? 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 Ada yang nanya lagi, Habib, kalau udah kita bunuh ketangkep juga nih, Habib. Bagaimana? Gampang. Jawab sama Pak Polisi, kebebasan berekspresi. Orang kafir bebas berekspresi hina Nabi, kita juga bebas berekspresi bela Nabi. Kita bunuh siapapun yang menghina Nabi. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, cinta kepada Nabi, siap bela Nabi, siap bunuh penghina Nabi? Takbir! Takbir! Nah, kalau ada pejabat protes saya, Habib, jangan ngajarin umat ngebunuh. Saya jawab gampang, kalau umat nggak mau bunuh, lu tangkep. Yang menghina Nabi tangkap, betul. Yang menghina Quran tangkap, betul. Yang menghina Islam tangkap, betul. Nah, kalau pemerintah nggak mau tangkap, kita bunuh. Yang salah siapa? Jawab yang kompak. Yang salah siapa? Nah, makanya di sini ada Kapolres, ada apa nama, dan Ramil dan yang lainnya, tolong. Kalau ada yang menghina Nabi, sampaikan kepada Bapak kita yang utusan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota, tolong sampaikan kepada pemerintah setempat. Jangan biarkan masyarakat siapapun di Jambi ini ada yang menghina Nabi, menghina Quran, menghina Islam, apalagi menghina Allah. Betul? Saya mau tanya, kalau Gubernur, Wali Kota, saudara, begitu juga kepolisian dan tentaranya, semua menjaga kehormatan agama, tidak membiarkan agama dihina. Setuju tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Takbir! Alhamdulillah. Tapi kalau gubernur, wali kota, tentara, polisi nggak mau tahu Nabi dihina, dukung jangan. Lu jawab yang kompak, dukung jangan. Dukung jangan. Gubernur, wali kota, Kapolda, Pangdam, saudara, kalau mereka menjaga kemurnian agama, tidak membiarkan siapapun menghina agama di Republik ini, kita dukung sepenuhnya. Betul? Kita doain biar panjang umur, biar panjang umur dalam taat dan ibadat, sehat walafiat, sukses dalam tugasnya. Amin. Tapi kalau ada gubernur, wali kota, tentara, polisi nggak mau tahu, Nabi dihina nggak mau tahu, Allah dihina nggak mau tahu, kita doain biar pada mati buru-buru. Amin. Ini acara hall nih. Amin. 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 Ngapain hidup lama-lama nggak berguna buat agama? Betul?